Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan manifestasi dengan registrasi perkara nomor 49-PDT-G-2024-PN Samarinda antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku penggugat pada hari Selasa 20 Oktober 2024 akan segera dimulai. Siap? Masa hukum tergugat siap? Baik. Sidang gugatan manifestasi dengan registrasi perkara nomor 49-PDT-G-2024-PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 20 April 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Benar, saudara ada orang sehat dari tergugat? Kalau begitu bisa menunjukkan data advokatnya ke depan. Cek. Benar. Silakan dulu. Ya baik, benar saudari penasihat hukum merupakan kuasa dari tergugat. Kalau begitu silakan maju memberikan kata advokatnya. Baik, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali menyelesaikan masalah manifestasi ini dengan jalan mediasi dengan klien? Dari kuasa hukum tergugat mengingatkan adanya hubungan persaudarian antara masing-masing pihak. Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh dan musyawarah tetapi sampai sekarang masih belum dapat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudari juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum penggugat? Ya, majelis, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian. Ingin mohon dengan segala hormat agar sidang Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, saudara atau saudari akan saya beri kesempatan melakukan perdamaian. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat saya beri kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Bagaimana kuasa hukum penggugat? kami setuju, ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami juga setuju. Ya baik, tanggal berapa panitia 7 hari dari hari ini? Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari. Akan dilanjutkan pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk memberi kesempatan pada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian. Diperintahkan kepada para pihak kuasa hukum agar hadir pada tanggal yang sudah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan manifestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G-2024-PN-SMR pada hari Selasa tanggal 24 November 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan non-prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-PDT-G-2024-PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 27 Oktober 2024 akan segera dimulai. Bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Kuasa hukum penggugat? Baik, kalau begitu, sidang gugatan non prestasi nomor register perkara 49-PDT-G-2024-PN antara saudara Lita selaku penggugat melawan saudara Rina selaku tergugat pada hari Selasa 27 Oktober 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini ada melakukan perdamaian dari pihak penggugat? Baik. Bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Apakah sama selama 7 hari tidak ada melakukan perdamaian kepada dari penggugat? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang dapat dilanjutkan. Baik, kalau seperti itu, agenda persidangan ini adalah pembacaan surat gugatan dari penasihat hukum penggugat. Penasihat hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya. Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat apakah sudah menerima salinan dari gugatannya tersebut? Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu penasihat hukum penggugat silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Surat gugatan nomor 49-PDT-G-2024-PN perihal gugatan non-prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda. Penggugat nama Lita, alamat Jalan Abdul Hasan nomor 55, pemilik usaha peminjaman dana. Tergugat nama Rina, alamat Jalan Pahlawan nomor 31, pemilik usaha toko sembako amanah. Perihal gugatan non-prestasi atas ketidaksesuaian pembayaran angsuran dana peminjaman. Dengan hormat, saya Lita selaku penggugat dalam perkara ini menyampaikan gugatan non-prestasi terhadap Rina selaku tergugat. Adapun gugatan ini didasari pada pokok-pokok sebagai berikut. 1. Fakta peminjaman bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat telah memberikan pinjaman kepada tergugat senilai 50 juta rupiah melalui usaha peminjaman dana isi murni dengan ketentuan angsuran 12 kali dengan bunga sebesar 3% per bulan. Dana tersebut diserahkan secara tunai kepada tergugat dengan dibantu oleh 2 karyawan penggugat setelah tergugat menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati bersama. Tujuan pinjaman yang disampaikan oleh tergugat adalah untuk mengembangkan usahanya, yaitu toko sembako amanah. 2. Fakta uang prestasi bahwa selama 5 bulan pertama tergugat selalu memenuhi kewajiban angsurannya tepat waktu sesuai ketentuan perjanjian. Bahwa setelah bulan kelima tergugat mulai lalai dengan tidak melakukan pembayaran selama 5 bulan berturut-turut dengan alasan musibah kebakaran yang menimpa usahanya. Bahwa penggugat telah memberikan kelonggaran dan toleransi selama 3 bulan serta mengirimkan pemberitahuan dan peringatan secara berkala. Namun hingga saat ini tergugat tetap belum menyelesaikan gugatan angsuran. 3. Dasar hukum bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian merupakan pelanggaran terhadap pasal 1243 KUHP Perdata tentang uang prestasi. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tergugat seharusnya menyelesaikan pembayaran angsuran tepat waktu atau melaporkan komisi jika terjadi keadaan hal yang menyulitkan kelangsungan pembayaran. 4. Tuntutan meminta Pengadilan Negeri Samarinda untuk memutuskan bahwa tergugat telah melakukan non-prestasi atas perjanjian pinjaman dana yang disepakati. Menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa angsuran beserta bunga sesuai perjanjian sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Menyatakan bahwa penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian
Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Baik, kalau seperti itu saudara tergugat atau kuasa hukum tergugat apakah sudah mengerti dalam surat salinan yang diberikan dari saudara penggugat? Dan apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawaban yang disiapkan oleh dari itu disampaikan ke penggugat? Baik, kalau begitu penasihat hukum tergugat silakan membacakan salinan itu. Terima kasih Penggugat. Surat jawaban gugatan nomor 49 dari PDT titik G dari 2024 dari PS.SNR perihal jawaban atas gugatan Wan Prestasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Samarinda. Tergugat nama Rina, alamat Jalan Pahlawan nomor 31, pemilik usaha toko sembako amanah. Penggugat nama Rita, alamat Jalan Abdul Hasan nomor 55, pemilik usaha peminjaman dana Estimoni. Perihal jawaban atas gugatan Wan Prestasi atas ketidaksesuaian pembayaran angsuran dana peminjaman. Dengan hormat, saya Rina selaku tergugat dalam perkara ini menyampaikan jawaban atas gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Rita selaku penggugat. Berikut adalah jawaban dari pihak tergugat atas pokok gugatan yang disampaikan. Yang pertama, fakta peminjaman, bahwa tergugat mengakui adanya perjanjian peminjaman dana sebesar 50 juta dengan ketentuan 12 kali angsuran yang akan dibayarkan dengan bunga 3% per bulan sesuai kesepakatan bersama dengan penggugat. Bahwa tergugat juga mengakui bahwa dana pinjaman tersebut digunakan untuk modal pengembangan usaha toko sembako amanah. Yang kedua, fakta terjadinya musibah dan keterlambatan pembayaran, bahwa setelah angsuran terima, tergugat mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan kerugian besar terhadap usahanya dan mengakibatkan penurunan pendapatan secara signifikan. Bahwa tergugat telah menginformasikan kepada penggugat perihal musibah ini serta meminta waktu untuk menyelesaikan kewajiban angsuran dan penggugat memberikan kelonggaran selama 3 bulan atas kondisi yang terjadi. Yang ketiga, alasan hukum, bahwa berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHP Perdata, tergugat merasa bahwa keterlambatan dalam pembayaran angsuran disebabkan oleh keadaan hal yang di luar kendali tergugat, yaitu musibah kebakaran yang menyebabkan kerugian berat dan bagi tergugat. Bahwa kondisi force majeure ini terjadi di luar keinginan dan kemampuan tergugat yang seharusnya menghapuskan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang keempat, tanggapan terhadap tuntutan penggugat, bahwa tergugat bersedia untuk melanjutkan pembayaran angsuran sisa pinjaman sesuai dengan perjanjian, namun meminta tambahan waktu yang wajar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Bahwa tergugat merasa tidak dapat dikenakan Wan Prestasi karena adanya kondisi cacat yang telah dikomunikasikan kepada penggugat sehingga tidak dapat dikenakan denda maupun ganti rugi. Bahwa tergugat memohon pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan tergugat yang mengalami musibah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran. Yang kelima, permohonan meminta Pengadilan Negeri Samarinda untuk menolak gugatan penggugat atas dasar Wan Prestasi, memohon kepada pengadilan untuk memberikan kelonggaran tambahan waktu pembayaran angsuran sesuai kondisi yang dialami tergugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses ini. Demikian surat jawaban ini kami sampaikan dengan harapan agar Pengadilan Negeri Samarinda dapat mempertimbangkan keadaan hal yang dialami tergugat dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, mungkin jawaban gugatannya bisa diformati dan dikasih ke gugat. Baik, kalau begitu, apakah saudara penggugat sudah mengerti apa yang disampaikan oleh saudara tergugat? Kami sudah mengerti ya, Pak ya. Ya, baik. Apakah dari jawaban tergugat
kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik pada sidang selanjutnya. Ya, yang mulia. Namun kami minta waktu untuk mempersiapkannya, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Kami tidak mendengar. Baik, untuk itu memberi untuk memberi kesempatan itu, saudara penggugat menyiapkan replik, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjut kembali 14 hari dari sekarang. Tanggal berapa panitia? 14 hari ini November 2024. Ya, baik, sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukum pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan wanita prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G/2024 Pengadilan Negeri SMR pada hari Selasa tanggal 27 November 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan wanita prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G/2024 antara Lisa selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 10 November 2024 akan segera dimulai. Ya, bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Yang mulia. Kuasa hukum dari penggugat, apakah sudah siap? Ya. Baik, untuk itu sidang gugatan manifestasi nomor register perkara 49-PDT-G/2024-PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat dibuka. Dan untuk umum, bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Apakah selama 14 hari ini yang sudah ditetapkan dari pengadilan sudah mencapai kata perdamaian? Belum, yang mulia. Untuk itu kami memohon pengertian waktu yang bicara. Baik. Bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Apakah 14 hari sama yang disampaikan oleh penggugat? Belum, yang mulia. Kami belum ada siap. Baik. Kalau seperti itu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari saudara penasihat hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap untuk membacakan repliknya. Siap, yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakannya. Terima kasih, yang mulia. Hal replik dalam perkara nomor 49/PDT-G/2024-PN Samarinda antara Lita Sahada penggugat melawan Rina Amalia tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Dimohon. Dengan ini akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat tertanggal 27 Oktober 2024 nomor 49 dari PDT-G/2024-PN SMR
diserahkan ke majelis hakim dan diserahkan kepada kuasa hukum tergugat. Baik, saya tanyakan kembali untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan replik? Ya, baik. Silakan untuk membacakannya. Terima kasih Yang Mulia. Hal duplik dalam perkara nomor 49 dari PDP dari 2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara kita sebagai penggugat melawan Mirna sebagai tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Samarinda dengan hormat berdasarkan replik tertanggal 10 November 2024, maka perkenankan tergugat mengajukan duplik atas replik penggugat dalam eksepsi. Yang pertama, bahwa dalam prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan. Yang kedua, bahwa tergugat menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah terbukti kebenarannya menurut hukum. Yang ketiga, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh tergugat. Dalam pokok perkara, yang pertama terhadap fakta peminjaman, tergugat mengakui adanya perjanjian pinjaman dana sebesar 50 juta dengan bunga 3% per bulan yang telah disepakati bersama dan mengakui bahwa dana tersebut telah digunakan untuk pengembangan usaha toko sembako amanah. Namun, dalam perjanjian tersebut juga tercantum hak tergugat untuk meminta kelonggaran waktu pembayaran apabila terjadi kondisi yang sangat memengaruhi kemampuan finansial tergugat. Yang kedua, terhadap fakta terjadinya musibah dan keterlambatan pembayaran, tergugat menegaskan kembali bahwa musibah kebakaran yang dialami telah menyebabkan kerugian signifikan sehingga menghambat kemampuan tergugat untuk melunasi angsuran sesuai jadwal. Penggugat telah memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan tergugat selalu berkomunikasi secara terbuka dengan itikat baik untuk melanjutkan pembayaran. Tergugat berharap penggugat memahami bahwa kondisi ini merupakan situasi di luar kontrol dan berdampak langsung pada kelancaran usaha yang juga mempengaruhi kemampuan untuk melanjutkan pembayaran angsuran. Yang ketiga, terhadap alasan hukum, berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, force majeure atau keadaan kahar dapat menjadi dasar untuk menunda atau menghapuskan kewajiban hukum jika kondisi tersebut benar-benar berada di luar kendali pihak yang berutang. Tergugat menegaskan bahwa kebakaran yang dialami telah memberikan dampak yang sangat besar dan terjadi di luar kendali tergugat. Kejadian ini memenuhi unsur force majeure yang seharusnya dipertimbangkan oleh penggugat maupun majelis hakim dalam memberikan keputusan yang adil. Yang keempat, terhadap tanggapan penggugat mengenai tuntutan non prestasi, tergugat merasa keberatan dengan tuntutan penggugat untuk mengenakan denda dan ganti rugi, mengingat keterlambatan ini terjadi bukan karena niat atau kelalaian tergugat, melainkan karena adanya kondisi yang tidak terduga. Tergugat menegaskan itikat baik untuk tetap melanjutkan pembayaran angsuran, sisa pinjaman dan meminta waktu yang wajar untuk menyelesaikan kewajiban, bukan dengan pengenaan denda atau hukuman yang memberatkan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amat
pendamping dari kuasa hukum tergugat sampai ke kuasa hukum penggugat dan majelis hakim. Terima kasih. Ya, baik, saya tanyakan kembali dari kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan dari yang disampaikan dari saudara tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kalau begitu sidang ini kita ditunda selama 2 minggu. Tanggal berapa panitia? 2 minggu dari hari ini. 24 November yang mulia. 24 November. Baik, sidang ini kami tunda selama 2 minggu. Di hari Selasa pada tanggal 24 November 2024 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan dari pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis bahkan sampai ke bukti-bukti saksi. Dan diharapkan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan, kuasa hukum dari tergugat dan penggugat bisa datang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan berprestasi dengan registrasi perkara nomor 49 PN-2024/PN-SMR pada hari Selasa tanggal 10 November 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan wan prestasi dengan registrasi perkara nomor 49/PDT-2024/PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 24 November 2024 akan segera dimulai. Ya baik, sidang gugatan berprestasi nomor register perkara 49/PDT-G/2024/PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 24 November 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, saya tanyakan kembali. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 14 hari yang sudah disiapkan oleh pengadilan, apakah sudah mencapai kata damai? Belum yang mulia. Untuk itu kami menghasilkan lanjutan. Dan bagaimana dari saudara tergugat, apakah sudah dalam 14 hari ini juga sudah mencapai kata damai? Belum yang mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap berjalan. Baik, kalau seperti itu, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Bukti-bukti yang akan kami ajukan di persidangan ini berupa: 1. Fotokopi sesuai aslinya kontrak perjanjian pinjam dana senilai 50 juta rupiah. 2. Foto dokumentasi penyerahan uang yang dipinjam tertulis secara tunai. Ya baik, kalau begitu dari penguasa hukum penggugat silakan maju untuk memberikan bukti-bukti tertulisnya. Baik yang mulia. Baik, untuk itu kami bisa terlebih dahulu.
Baik, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penggugat? Belum yang mulia, kami meminta waktu untuk mengajukan saksi yang menguatkan dari gugatan saya. Baik, kalau seperti itu kami beri kesempatan waktu 14 hari untuk mempersiapkan bukti-bukti ahli dari saudara penggugat selama 14 hari. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Kami tidak keberatan. Baik, untuk itu kesempatan saudari penggugat menyiapkan saksi-saksi akan diajukan pada sidang selanjutnya, dan hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali 14 hari dari sekarang. Bagaimana panitia? 14 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 Desember yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan, memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk mempersiapkan saksi yang akan diajukan ke persidangan. Diperintahkan kepada para pihak kuasa hukum agar hadir pada tanggal yang sudah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G/2024/PN SFR pada hari Selasa tanggal 24 November 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-PDT-G/2024/PN antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 15 Desember 2024 segera dimulai. Kuasa hukum dari penggugat apakah sudah siap? Silakan. Kuasa hukum tergugat apakah sudah siap? Silakan. Baik, untuk itu sidang gugatan Wan Prestasi nomor register perkara 49-PDT-G/2024/PN antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 15 Desember 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana? Saya akan tanyakan kembali. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat, apakah 14 hari sudah mencapai kata damai? Belum yang mulia, untuk itu kami meminta agar sidang dapat dilanjutkan. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama 14 hari sudah tercapai kedamaian itu? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang dapat dilanjutkan. Baik, kalau seperti itu, agenda hari ini adalah pengajuan saksi-saksi dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siapkan saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini? Siap yang mulia, kami akan menghadirkan seorang saksi, yaitu saudara Mulia dan saudari Ida. Baik, tolong panitia dipanggil oleh saksi. Para saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Ya. Baik, saya akan tanyakan terlebih dahulu pada kedua saksi. Apakah kedua saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Apa saudara atau saudari bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Bisa yang mulia. Baik, kepada saudara
saksi bisa ke depan memperlihatkan identitasnya. Yang untuk saksi pertama, nama saudara, Muhyiddin Ramadan, tempat tanggal lahir, Tangkuliran 26 Desember 1996. oh, baik, jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan, jadi karyawan di perusahaan Easy Money. baik, saksi kedua, nama saudara, tanggal lahir, jenis kelamin Anda, kebangsaan, agama, pekerjaan, baik. Apakah saudara bersedia menjadi saksi dari saudara penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum memberi kesaksian saudara akan disumpah terlebih dahulu. Kepada hakim anggota 1 atau petugas mohon dibantu. Silakan hakim 1. Untuk saudara saksi untuk saudara dan saudari saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain yang sebenarnya. Baik, silakan. Petugas sidang silakan kembali. Baik, terima kasih. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari saudara Muhyiddin dan saudari Indah untuk memberikan kesaksian. Saya serahkan ke hakim kedua untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan saudari penggugat? Saya adalah karyawan dari PT dari Easy Money. Saya juga Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui bahwa telah ada perjanjian hutang piutang antara saudari penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahuinya. Begitu juga dengan saya, karena saya bertugas untuk membuat perjanjian tersebut. Apakah Anda melihat, mendengar, dan mengetahui dengan jelas proses pembuatan perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat? Ya, saya melihat, mendengar dan mengetahui tentang perjanjian tersebut. Saya juga sama. Cukup Yang Mulia. Baik. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Salah. Penggugat ya? Iya. Ini harus ikut penggugat ya? Enggak, penggugat, nanti baru tergugat. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saudara saksi? Silakan. Saudara-saudari saksi, apakah benar dalam perjanjian tersebut uang yang diperutangkan seluruhnya sebesar Rp50.000? Ya, itu benar. Apakah Anda mengetahui bahwa kepada tergugat dibebani membayar bunga sebesar 3% setiap bulannya dihitung dari jumlah utangnya? Ya, itu benar karena itu adalah ketentuan dari perusahaan kami. Kalau begitu, Anda juga mengetahui jumlah dan rincian utang yang harus dibayar oleh tergugat? Ya, benar. Karena itu adalah transparansi. Baik, dari saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui dan membaca naskah atau teks perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat? Ya, kami membacanya. Cukup majelis. Baik, untuk itu silakan saudara saksi meninggalkan ruangan sidang. Jadi saya rasa saksian dari saksi ini sudah cukup.
Silakan maju ke depan untuk mengambil tanda pengenal. Dipersilakan. Baik, saya pada ini akan mengajukan apakah ada pengajuan saksi dari pihak penggugat sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Ya yang mulia. Kami akan mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan saksi. Dan apakah kuasa hukum dari tergugat sudah siap dengan alat-alat buktinya? Belum, Ini tergugat. belum yang mulia. Kami meminta waktu untuk mengajukan alat bukti. Baik, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan alat bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat dengan waktu 14 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan saudara tergugat menyiapkan alat-alat buktinya, maka sidang hari ini ditunda, akan dilanjutkan kembali 14 hari dari sekarang. Ya, tanyakan ke panitia 14 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 Desember ini. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan pada kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan alat-alat buktinya yang diajukan ke persidangan. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukum agar hadir pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49/P-2024/PN.SMR pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49/P-2024/PN.SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 29 Desember 2024 segera dimulai. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap? Saudara tergugat, apakah sudah siap? Baik, untuk itu sidang gugatan non prestasi nomor register perkara 49/PDT/G/2024/PN.SMR antara saudara Lita selaku penggugat melawan saudara Rina selaku tergugat pada hari Selasa 29 Desember 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Ya baik, saya tanyakan kembali. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 14 hari ini sudah tercapai kedamaian itu? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik. Bagaimana kuasa hukum dari tergugat? Apakah selama 14 hari juga sudah tercapai kedamaiannya? Belum yang mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik. Untuk itu agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah, saya tanyakan, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa yang pertama fotokopi sesuai aslinya mutasi rekening atas nama tergugat saat pembayaran angsuran. Yang kedua foto
Ya baik itu untuk kuasa hukum tergugat telah maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti. Baik, silakan saudara kuasa hukum penggugat bisa maju sekaligus mengeceknya juga. Sudah? Baiklah, karena pemeriksaan bukti-bukti tertulis dari saudara tergugat sudah selesai, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil bukti? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan. Persilakan. Baik, yang mulia, kami akan mengajukan seorang saksi, yaitu Amelia dan Julia. Baik, tolong tugas, tolong dari pengendara dipanggil saudara saksi. Pada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, sebelum itu saya akan bertanyakan kepada saudara saksi, apakah Anda berdua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk menyampaikan atau memberi kartu identitasnya dan dicek. Ya baik, sebelum itu saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Saksi saudara Amelia. Nama saudara, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan. Saksi kedua, nama saudara, tanggal lahir, 17 Februari 1995, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan. IRP. Baik. Baiklah, apakah saudara bersedia menjadi saksi dari saudara kuasa hukum tergugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Sedia yang mulia. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum memberikan kesaksian akan disumpah terlebih dahulu kepada hakim anggota dan petugas sidang. Mohon dibantu untuk disumpah. Baik, kalau begitu silakan kepada saksi saudara untuk maju ke depan untuk mengajukan. Lanjut aja, lanjut. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Baik, terima kasih. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua saksi, saudara Amelia dan saudara Julia, untuk memberikan kesaksian. Apakah Anda mengenal dan mengetahui saudari tergugat sebelumnya? Kenal yang mulia. Tergugat adalah teman saya. Yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada kedua saksi yang telah disiapkan? Ya, yang mulia. Silakan. Apakah saudari mengetahui bahwa tergugat melakukan pembayaran rekening atas nama Lihat? Ya, saya mengetahui karena saya selalu mengingatkan tergugat untuk membayar uang pada saat tergugat. Ya, Bu. Apakah benar tergugat sudah membayar selama 5 bulan berturut-turut? Apakah benar tergugat mengalami musibah kebakaran
apakah mengetahui total jumlah uang yang ditransfer ke rekening penggugat? Saya mengetahui. Apakah Anda dapat memberikan jumlah nominal yang pasti? Totalnya jumlah 22 juta. Benar Bu, itu total yang telah dibayarkan selama 5 kali yang sudah. Sudah ya. Baik, terima kasih. Baik, silakan saudara saksi. Ketika itu sudah dirasa dari kuasa hukum, tergugat dan penggugat tidak ada ditanyakan kembali, silakan bisa meninggalkan ruangan sidang dan mengambil tanda pengenal ke depan. Silakan. Baik, untuk mempersiapkan kesimpulan dari para kuasa hukum, sidang ditunda sampai 4 minggu ke depan. Panitia, 4 minggu ke depan tanggal berapa? 1 Januari. Januari ya benar. 12 Januari 2025. Baik, sidang akan kami tunda sampai 4 minggu ke depan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2024 dalam agenda sidang pembacaan kesimpulan, kemudian pembacaan keputusan. Diperintahkan kepada seluruh para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G/2024/PN SSR pada hari Selasa tanggal 24 November 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-G/2024/PN-SMR antara Lita selaku penggugat melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 24 Februari 2025 akan segera dimulai. Dari pihak tergugat, Siap yang mulia. dari pihak tergugat, apakah sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu sidang ini kami lanjut. Sidang gugatan Wan Prestasi nomor register perkara 49-G/PDT-G/2024/PN antara Rita selaku penggugat dan melawan Rina selaku tergugat pada hari Selasa 12 Januari 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Ya, saya tanyakan kembali, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaiannya? Belum yang mulia, itu kami mohon agar sidang dilanjutkan. Baik, saya tanya kembali pada pihak tergugat, apakah sudah menjadi perdamaian juga? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang dilanjutkan. Baik, untuk itu agenda persidangan ini hari ini untuk menyampaikan kesimpulan dari yang akan disampaikan dari saudara tergugat dan pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah menyiapkan kesimpulan dari persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Ya, silakan dibaca. Kesimpulan kuasa hukum penggugat nomor perkara 49-G/2024/PN Samarinda. Penggugat Lita, pemilik usaha Easy Money, tergugat Rina, pemilik toko sembako Amanah. Kesimpulan 1. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat Lita dan tergugat Rina telah terikat dalam
setiap sidang dan mediasi, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian damai yang memungkinkan tergugat melunasi tunggakan angsuran. Namun, hingga persidangan mencapai tahap putusan tidak tercapai kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, sengketa ini tetap harus diselesaikan melalui putusan pengadilan. 4. Kerugian yang dialami penggugat bahwa akibat konversasi yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian finansial yang mencakup sisa pokok pinjaman, bunga yang tidak dibayar, serta kerugian imaterial yang ditimbulkan akibat ketidakpastian terhadap pemenuhan kewajiban tergugat. 5. Permohonan kuasa hukum penggugat kepada majelis hakim. Berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, kuasa hukum penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan malversasi, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pokok pinjaman beserta bunga yang belum dibayar sesuai ketentuan dalam perjanjian, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat malversasi, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian kesimpulan ini disampaikan dengan harapan agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, terima kasih. Bagaimana dari saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Dibaca. Kesimpulan kuasa hukum tergugat. Nomor perkara 49 dari PDT-PG dari 2024 dari Pengadilan Negeri SMR. Penggugat Rita, pemilik usaha Estimani, tergugat Rina, pemilik toko sembako Amanah. Kesimpulan yang pertama, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, bahwa benar terdapat perjanjian peminjaman dana antara penggugat dan tergugat sebesar 50 juta dengan jangka waktu pelunasan 12 kali angsuran dan bunga 3% per bulan. Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu selama 5 bulan pertama sebelum terjadi keadaan luar biasa yang mempengaruhi kelancaran pembayaran. Yang kedua, keadaan memaksa force majeure yang dialami tergugat, bahwa tergugat mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan kerugian finansial pada usahanya, toko sembako Amanah, yang bergantung pada pinjaman tersebut. Kebakaran ini adalah keadaan memaksa yang di luar kendali tergugat, yang mengakibatkan tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran tepat waktu. Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melunasi kewajibannya, dan berharap pihak penggugat memberikan pelonggaran yang lebih memadai dalam memenuhi kewajiban tersebut. Yang ketiga, upaya untuk berdamai dan itikat baik dari pihak tergugat, bahwa tergugat telah menghadiri proses mediasi dengan harapan mencapai kesepakatan damai mengingat situasi force majeure yang terjadi. Tergugat juga telah meminta waktu tambahan untuk melunasi pinjaman yang masih tersisa, namun hingga akhir persidangan belum tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Tergugat telah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kemampuannya pasca musibah. Yang keempat, kerugian yang diderita tergugat dan dampaknya pada kelancaran pelunasan, bahwa akibat kebakaran tergugat mengalami kerugian yang signifikan dan secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran pembayaran pinjaman. Keadaan ini membuktikan bahwa keterlambatan tergugat bukan karena kesengajaan, melainkan akibat musibah yang berdampak langsung pada usaha tergugat. Dan dengan demikian semestinya mendapat perhatian khusus dalam pertimbangan putusan. Yang kelima, permohonan kuasa hukum tergugat kepada majelis hakim. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan keadaan memaksa yang telah dijelaskan, kuasa hukum tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran oleh tergugat disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat sebagai wan prestasi tidak beralasan hukum karena keterlambatan ini disebabkan oleh force majeure. Mengabulkan permohonan tergugat untuk mendapatkan waktu tambahan yang wajar guna menyelesaikan sisa angsuran, membebankan biaya perkara kepada penyidik. Demikian kesimpulan ini disampaikan dengan harapan majelis hakim dapat mempertimbangkan situasi luar biasa yang dialami tergugat, sehingga putusan yang diambil memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Ya, baik, untuk itu terima kasih saya sampaikan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat. Silakan dari kesimpulannya dibawa ke majelis hakim untuk bisa dibacakan surat putusannya. Silakan.
untuk itu kami akan melakukan musyawarah dengan waktu yang belum ditetapkan. Dengan itu kami akan menunda persidangan ini untuk membacakan hasil dari putusan ini. Sekian. Baik, kita akan lanjutkan persidangan ini, yaitu pembacaan putusan, dan diperintahkan kepada pihak untuk memperhatikan isi putusan. Dan untuk sebelumnya, untuk saudara tergugat dan penggugat silakan menuju ke depan untuk perhatikan. Ya, untuk itu saya akan bacakan putusan nomor 49 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PN titik SMR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Penggugat nama Lita, jabatan pemilik jasa peminjaman Izimuni, alamat Jalan Abdul Hasan nomor 55. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Risma SH. Tergugat nama Lina, jabatan pemilik toko sembako Amanah, alamat Jalan Pramuka nomor 31. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Citra SH. Menyatakan: 1. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat saudara Lita dan tergugat Lina telah terikat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjaman dana senilai 50 juta rupiah dengan ketentuan pelunasan dalam 12 kali angsuran dan bunga 3% per bulan. Kedua pihak menandatangani perjanjian ini secara sah yang mengikat keduanya sesuai hukum. 2. Fakta terjadinya uang prestasi oleh tergugat, bahwa setelah melaksanakan pembayaran angsuran selama 5 bulan pertama, tergugat lalai membayar angsuran berikutnya selama 5 bulan berturut-turut. Meskipun penggugat telah memberikan kelonggaran waktu tambahan selama 3 bulan, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dikategorikan sebagai uang prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata. 3. Upaya perdamaian yang gagal hingga putusan, bahwa penggugat telah menunjukkan itikat baik dalam menghadiri setiap sidang dan mediasi, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian damai yang memungkinkan tergugat melunasi tunggakan angsuran. Namun, hingga persidangan mencapai tahap putusan, tidak tercapai kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, sengketa ini tetap harus diselesaikan melalui putusan pengadilan. 4. Kerugian yang dialami penggugat, bahwa akibat uang prestasi yang dilakukan oleh saudara tergugat, penggugat mengalami kerugian finansial yang mencakup sisa pokok pinjaman, bunga yang tidak dibayar, serta kerugian imaterial yang ditimbulkan akibat ketidakpastian terhadap pemenuhan kewajiban tergugat. 5. Permohonan kuasa hukum penggugat kepada majelis hakim. Berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, kuasa hukum penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pokok pinjaman beserta bunga yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian itu. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat uang prestasi. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. 2. Pendapat tergugat. 1. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, bahwa benar terdapat perjanjian peminjaman dana antara penggugat dan tergugat sebesar 50 juta dengan jangka waktu pelunasan 12 kali angsuran dan bunga 3% per bulannya.
Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat pada waktu 5 bulan pertama sebelum terjadi keadaan luar biasa yang mempengaruhi kelancaran pembayaran. 2. Keadaan memaksa yang dialami tergugat, bahwa tergugat mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan kerugian finansial pada usahanya, toko sembako amanah, yang bergantung pada pinjaman tersebut. Kebakaran ini adalah keadaan memaksa yang di luar pembayaran angsuran tepat waktu. Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melunasi kewajibannya dan berharap pihak penggugat memberikan kelonggaran yang lebih memadai dalam memenuhi kewajiban tersebut. 3. Upaya untuk berdamai dan itikat baik dari pihak tergugat, bahwa tergugat telah menghadiri proses mediasi dengan harapan mencapai kesepakatan damai. Mengingat situasi force majeure yang terjadi, tergugat juga telah meminta waktu tambahan untuk melunasi pinjaman yang masih tersisa. Namun hingga akhir persidangan belum tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Tergugat telah menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kemampuan pasca musibah tersebut. 4. Kerugian yang diderita tergugat dan dampaknya pada kelancaran pelunasan, bahwa akibat kebakaran tergugat mengalami kerugian yang signifikan dan secara tidak langsung memenuhi kelancaran pembayaran pinjaman. Keadaan ini membuktikan bahwa keterlambatan tergugat bukan karena kesengajaan, melainkan akibat musibah tersebut yang berdampak langsung pada usaha tergugat, dan dengan demikian semestinya mendapat perhatian khusus dalam pertimbangan putusan ini. 5. Permohonan kuasa hukum tergugat pada majelis hakim berdasarkan seluruh uraian fakta dan keadaan memaksa yang telah dijelaskan, kuasa hukum tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk 1. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran telah tergugat disebabkan dalam keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi. 2. Menyatakan gugatan penggugat sebagai wan prestasi tidak beralasan hukum karena keterlambatan ini disebabkan oleh force majeure. 3. Mengabulkan permohonan tergugat untuk mendapatkan waktu tambahan yang wajar guna menyelesaikan sisa angsuran. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. 3. Peraturan perundang-undangannya. Perkara ini diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada kitab undang-undang hukum perdata dan peraturan lainnya yang relevan. 4. Putusan majelis hakim. 1. Menyatakan bahwa yang keempat, putusan majelis hakim. 1. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pokok pinjaman beserta bunga yang belum dibayar kepada penggugat. 3. Menyatakan menyatakan gugatan penggugat dalam hal ganti rugi ditolak. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. 5. Penutup. Demikian putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya ditetapkan di Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Januari 2025. Majelis Hakim: Hikmal Fatoni sebagai Hakim Ketua, Fikri Azhari sebagai Hakim Anggota 1, Adela Narlianti Priscilla sebagai Hakim Anggota 2. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti majelis. Apakah kuasa hukum penggugat menerima pembacaan putusan ini? Kami akan diterima dulu majelis hakim. Baik. Saudara hukum dari pihak tergugat bagaimana? Sudah mengerti? Mengerti. Kepada pihak yang merasa keberatan dalam isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan
atau tenggang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan luar prestasi dengan registrasi perkara nomor 49-B-2024/PN.SMR pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2025 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.